Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 321, 322 dan ke-323. Hahaha. Dia membuatku marah. Dia sangat hebat dalam menyombongkan diri. Dengan penampilannya yang seperti ini, beraninya dia mengaku bahwa Nona Nesol sendiri yang mengundangnya. Harvey, kau pikir kau siapa? Seorang maestro bisnis atau bos besar? Kau mengatakan Rosalie mengundangmu. Kau sedang berhayal. Kalau begitu, tidak sekalian saja bilang kau adalah CEO Yok Enterprise. Kau bisa mengaku bahwa kartu undangan dari Nesol telah dikirim ke kantormu. Kami akan percaya. Hahaha. Seluruh keluarga Zimmer tertawa terbahak-bahak mengejeknya. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Namun Harvey sangat tenang menghadapi ejekan seperti itu. Dia tahu betul bahwa dia tidak membual atau bercanda. Saat itu, hanya Mandy yang heran dan tanpa sadar melirik Harvey. Dia merasa Harvey tidak sedang membual. Dia tidak akan pernah membual tentang sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Dia telah mengidentifikasi The Rocky Mountains Landers Peak. Pada lelang sebelumnya, dia bahkan bertaruh dengan Rosalie dan Rosalie berhutang budi padanya. Jika dia mempertimbangkan itu, maka masuk akal jika Rosalie mengundangnya ke acara tersebut. Meskipun demikian, Mandy agak bingung. Keluarga besar seperti Nesol sering bertindak berdasarkan minat mereka dan tidak akan membuat keputusan berdasarkan preferensi seseorang. Walau Harvey memang memiliki keterampilan dalam menaksir barang antik, secara logis, dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara besar seperti itu. Keluarga Nesol telah mengundang semua keluarga dan perusahaan kelas 1 di Nyumhi kali ini. Bahkan orang-orang itu diundang oleh keluarga Nesol menggunakan kartu undangan dan mustahil bagi Rosalie untuk mengundang mereka secara pribadi. Sebelumnya, Mandy akan mendukung Harvey, tapi kali ini dia tidak melakukannya. Dia hanya mendengarkan dengan tenang semua ejekan keluarga Zimmer. Zack bisa melihat perubahan dalam hubungan keduanya dan dia sangat puas. Bab 322. Tampaknya Mandy berencana menyingkirkan menantu numpang ini dan mencari suami lain yang dapat membantunya. Zack sangat waspada. Kakek, apa kau benar-benar ingin membiarkan Harvey melanjutkan tindakan bodohnya? Mungkin seseorang menyuruhnya untuk menyabotase masalah ini, itu akan mempengaruhi nilai keluarga Zimmer. Saran Zack licik. Kakek Zimmer menatapnya dengan dingin. Ini menunjukkan betapa piciknya Zack karena jelas dia masih mengincar Mandy. Namun, Zack juga mungkin saja benar kali ini. Mungkin Mandy memerintahkan Harvey untuk melakukannya. Pada saat itu, kakek Zimmer diam-diam mewaspadai Mandy. Dia tanpa sadar menatap Harvey dan berkata, Harvey, ini adalah tempat untuk mendiskusikan masalah bisnis. Jika kau ingin menampilkan komedi, kau bisa keluar. Kakek Zimmer, mungkin kau mengira aku bercanda, tapi yang aku katakan ini sungguhan. Kata Harvey dengan tenang. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Kau mengatakan bahwa kau diundang oleh nona muda dari keluarga Nesol? Bagaimana? Apa kau tidak berkaca? Kau seharusnya tahu lebih baik kan? Zack menggeram pada Harvey dengan tidak sabar. Mungkin keluarga Nesol menghargaiku. Harvey menyadarkan mereka yang meremehkannya. Menghargai? Maksudmu ketidakbergunaanmu atau mungkin fakta bahwa kau mencuci toilet? Mungkin mereka hanya menghargaimu sebagai menantu numpang? Jangan bilang bahwa keluarga Nesol berencana menjadikanmu menantu mereka. Zack memijat pelipisnya seolah sedang sakit kepala. Untung saja kau mengucapkan kata-kata ini saat berada di hadapan kami. Jika ini di depan umum, keluarga Zimmer akan menjadi lelucon terbesar di seluruh Nyumhi, tidak seluruh South Light. Zack mencemooh dengan jijik. Harvey, tutup mulutmu. Aku merasa mual mendengarmu bicara. Berkacalah. Kami merasa muak hanya dengan melihatmu, jadi bisakah kau berhenti mengatakan hal-hal ini untuk membuat kami jijik? Tolong! Quinn memandang Harvey mencemooh. Kakek Zimmer, apa kau yakin bahwa kau tidak membutuhkan bantuanku? Harvey mengabaikan kedua orang itu dan fokus berbicara dengan kakek Zimmer. Kakek Zimmer mencibir dengan dingin. Kami tidak membutuhkan kebaikanmu. Keluarga Zimmer belum tenggelam sampai harus mengandalkan menantu numpang untuk membantu. Bab 323. Harvey mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia kemudian kembali ke kursinya. Dia melirik Mandy, merasa sedikit kesal. Andai saja tadi kau membelaku, mungkin sikap mereka akan berbeda. Apa kau tidak mengerti kenapa aku di sini? Harvey bingung. Mandy juga tidak bisa memahami pikirannya. Dia diam-diam pergi menemui Ala beberapa hari yang lalu. Ketika dia melihat wanita itu yang memiliki wajah cantik saat dia memperlakukan setiap pasien dengan lembut, dia merasa seolah-olah pisau telah menembus jantungnya. Dalam keadaan itu, dia sama sekali tidak bisa menghadapi Harvey, dia juga tidak bisa mengatakan hal yang baik untuknya. Ketika wanita sedang jatuh cinta, IQ mereka nol. Namun, begitu mereka cemburu, IQ mereka akan menjadi minus. Benar saja, alasan lain adalah karena Mandy menganggap Harvey sebagai miliknya selama 3 tahun terakhir. Bagaimana dia bisa menyerahkan miliknya?
Tidak bisakah kau menjelaskannya meskipun aku tidak memberimu kesempatan untuk menjelaskan? Tidak bisakah kau menjelaskan meskipun aku tidak memintamu? Dalam hati Mandy. Mandy, kunjungi Master Neswell atas nama keluarga Zimmer. Ingatlah kau harus rendah hati. Aku sudah menyiapkan hadiah. Kakek Zimmer akhirnya berkata tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk membantah. Pada saat itu beberapa pelayan masuk terlihat sedikit tercengang. Mereka membungkuk kepada kakek Zimmer dan berkata, "Tuan, seseorang datang dan berkata bahwa dia dari Neswell. Haruskah kita membiarkannya masuk?" Kakek Zimmer tiba-tiba berdiri. Dia tercengang. Keluarga Neswell? Dia baru saja menyebut mereka dan sekarang mereka ada di sini. Kenapa orang-orang Neswell tiba-tiba datang ke keluarga Zimmer? Mungkinkah mereka? Kakek Zimmer sangat bersemangat saat dia memikirkannya dan berkata, "Cepat persilahkan mereka masuk." Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya berjas datang ke aula dengan kartu undangan di tangannya. Seluruh keluarga Zimmer tercengang ketika mereka melihatnya. Apa itu dari Neswell? Mereka bahkan memerintahkan seseorang untuk mengirim kartu undangan secara langsung. Masalah yang dikhawatirkan kakek Zimmer telah diselesaikan sekarang. Apa keluarga Zimmer memenuhi syarat untuk menerima undangan dari Neswell? Jika itu masalahnya, ini menunjukkan bahwa keluarga Zimmer semakin dekat menjadi keluarga kelas 1. Tuanku berkata bahwa keluarga Zimmer memiliki bakat. Ya, aku datang untuk membawa kartu undangan. Kepada siapa aku harus memberikannya? Pria parubaya ini cukup santai, tapi dia memiliki aura yang sangat bermartabat. Zack berjalan dengan penuh semangat dan hendak menerima kartu undangan, ketika kakek Zimmer yang berada di belakangnya tiba-tiba berteriak, "Zack, minggir!" Zack tertegun sejenak. Bukannya kakek paling sayang padanya? Mengapa dia memintanya menyingkir? Dia melihat kakek Zimmer berjalan ke arah pria itu sambil gemetar. Dia kemudian mengambil kartu undangan dengan hormat dan berkata, "Terima kasih Master Neswell karena telah memberi kami kesempatan ini. Ini hadiah kecil dari kami, terimalah." Dia melambaikan tangannya dan sekretarisnya berjalan dengan kotak hadiah dan menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu terkejut. Ketika Tuan Neswell memberinya perintah, dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus memperlakukan keluarga Zimmer dengan baik. Awalnya dia mengira bahwa keluarga Zimmer terpandang. Ternyata keluarga Zimmer mengecewakan. Dia bisa melihat sekilas bahwa keluarga Zimmer tidak memadai. "Hadiah, tidak perlu. Kami Neswell tidak kekurangan." Pria parubaya itu tersenyum. "Ada juga beberapa persyaratan tentang pameran barang antik di kartu undangan. Jangan lupa untuk membacanya. Tidak baik jika kau melanggar aturan Neswell." Pria parubaya pergi dengan ekspresi jijik setelah berbicara. Kakek Zimmer sama sekali tidak peduli tentang itu. Dia memegang kartu undangan dengan penuh semangat. Baginya, ini menunjukkan bahwa Neswell sangat memperhatikan keluarga Zimmer dan menganggapnya ada. Bab 324 dan ke-325. Kakek Zimmer gemetar saat dia memegang kartu undangan di tangannya. Dia masih tidak bisa tenang bahkan setelah pria itu pergi. Keluarga Neswell pernah mengadakan pameran barang antik serupa di Nyumhi sebelumnya. Saat itu, keluarga Zimmer telah memikirkan banyak cara untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Namun, mereka telah dibenci dan dijauhi. Itu selalu ada di benak kakek Zimmer, itulah sebabnya dia ingin berpartisipasi dalam pameran antik kali ini. Keluarga Neswell sebenarnya telah mengirim seseorang untuk mengirimkan kartu undangan yang merupakan terobosan besar bagi keluarga Zimmer. Di antara keluarga kelas 2 di Nyumhi, hanya keluarga Zimmer yang bisa melakukan lompatan itu. "Kita akhirnya berhasil. Kita akan menjadi keluarga kelas 1. Kita telah dikenali oleh Neswell." Kakek Zimmer berkata dengan semangat. "Kakek, lihat apa saja persyaratannya. Kita harus menaatinya." Zack juga sangat bersemangat. Meskipun dia sekarang adalah wakil CEO keluarga Zimmer, dia masih harus rendah hati di depan keluarga kelas 1 yang dia temui saat berada di luar. Bahkan jika dia telah memesan kamar sebelumnya atau menyukai seorang wanita, dia hanya bisa memandang dengan setengah senyum di wajahnya. Dia bahkan harus membayar orang-orang ini. Memalukan. Bagaimana Zack yang sombong bisa menerimanya? Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena orang-orang itu lebih kuat dari keluarga Zimmer. Dia hanya bisa menahannya. Zack melihat harapan menjadi ahli waris keluarga kelas 1 dari kartu undangan ini. Selama status keluarga Zimmer ditentukan, siapa lagi di Nyumhi yang berani membuatnya tunduk? Ya. Kakek Zimmer juga bersemangat saat ini dan membuka kartu undangan dengan hati-hati. Persyaratan seperti dress code dan etiket tertera di kartu undangan. Yang paling penting adalah ada 10 kursi yang disediakan untuk keluarga Zimmer. Ini menunjukkan bahwa 10 orang dari keluarga Zimmer dapat berpartisipasi dalam pameran antik. 10 orang? Itu adalah jumlah orang yang diundang untuk keluarga kelas 1 di Nyumhi. Aku tidak pernah berpikir bahwa Neswell akan sangat menghargai kita. Zack sangat senang melihat isi kartu undangan itu. Perlakuan seperti itu menunjukkan kebangkitan status keluarga Zimmer. Bagus. Kakek Zimmer tertawa sampai gigi palsunya hampir lepas. Keluarga Zimmer sangat dihargai oleh Neswell kali ini. Sepertinya kita selangkah lebih dekat untuk menjadi keluarga kelas 1. Kakek, kita memiliki proyek mal. Lebih jauh, di antara semua keluarga dan bisnis di Nyumhi, hanya kita, keluarga Zimmer,
yang dapat terus bekerja sama dengan York Enterprise. Keluarga York adalah keluarga teratas di Southlight, jadi bahkan keluarga Neswell pun pasti menghormati mereka. Kita bekerja sama dengan York, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menganggap kita ada? Zack berkata dengan percaya diri, benar-benar melupakan rasa cemas sebelumnya. Kakek, kita tidak bisa besar kepala. Kerjasama dengan York tidak berarti apa-apa. Keluarga Zimmer pasti akan melambung lebih tinggi di masa depan. Mungkin kita bisa berdiri bersama York suatu hari nanti. Keluarga Neswell melihat potensi kita dan itulah mengapa mereka mengundang kita. Kata Quinn yang ikut semangat. Kakek Zimmer tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa kata-kata Quinn terlalu membesar-besarkan, dia terlalu senang dan tidak terlalu peduli. Kakek, kudengar CEO baru York Enterprise juga akan berpartisipasi dalam pameran antik ini. Kita bisa cari kesempatan untuk mengenalnya. Aku juga akan menemukan cara untuk mendekatinya. Quinn langsung bertingkah genit. Kakek Zima tertawa dan berkata, bagus. Kau yang paling cantik di antara gadis-gadis di keluarga Zima yang belum menikah. Jika kau bisa melakukannya, aku akan mendukungmu. Terima kasih, kakek. Aku pasti akan memanfaatkan kesempatan itu. Quinn mengeraskan suaranya sambil melirik Mandy. Jalang. Aku tidak peduli walau kau memiliki hubungan dengan CEO baru York Enterprise. Lagi pula, kau sudah menikah, tapi aku berbeda. Aku masih lajang. Tunggu sampai aku menjadi istri dari CEO York Enterprise, aku pasti akan mengeluarkanmu dari keluarga Zimmer. Ujarnya dalam hati. Zack menatap Quinn sambil berpikir. Sepertinya dia juga harus berhati-hati terhadap wanita ini. Pada saat itu, seluruh keluarga Zimmer tenggelam dalam kegembiraan mereka. Mereka sangat bahagia dan merasa puas. Mereka bahkan tidak mengerti mengapa keluarga Neswell mengirim kartu undangan. Hanya karena status keluarga Zimmer? Apakah itu alasan yang cukup? Bab 325. Bekerja sama dengan York Enterprise. Sebuah proyek mal? Hal-hal ini tampaknya bagus menurut keluarga Zimmer, tetapi bagi Neswell yang superior itu bukan apa-apa. Jika keluarga Neswell memberikan kesempatan pada keluarga Zimmer hanya karena hal-hal sepele ini, hanya menurunkan derajat mereka. Alasan mengapa keluarga Neswell mengirim undangan sangat sederhana dan itu untuk menunjukkan rasa hormat kepada Harvey. Meskipun Harvey mengatakan bahwa tidak perlu undangan, keluarga besar seperti keluarga Neswell akan tetap melakukannya sebagai etika kesopanan. Jika bukan karena Harvey, mana mungkin mereka peduli. Keluarga kelas 2 seperti keluarga Zimmer bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peliharaan mereka. Kakek, karena hanya 10 orang yang bisa mengikuti acara kali ini, maka kita perlu memikirkan siapa yang harus pergi ke pameran antik ini. Kata Zack. Hanya ada 10 orang yang bisa pergi kali ini. Tidak ada keraguan bahwa mereka berdua pasti akan pergi. Sedangkan untuk yang lainnya, tergantung pada mood kakek Zimmer untuk melihat apa mereka dapat pergi. Pada saat itu, semua orang di keluarga Zimmer sangat bersemangat dan menantikannya. Alasannya sangat sederhana, mereka berharap akan dipilih untuk hadir. Siapapun yang mewakili keluarga Zimmer berpartisipasi dalam pameran antik kali ini akan diakui statusnya di keluarga. Kakek, jangan lupa tujuan kunjunganku kali ini. Quinn tersenyum penuh kemenangan. Dia akan merayu CEO baru York Enterprise kali ini, jadi dia harus datang. Jangan khawatir tentang itu kalian berdua. Aku akan mempertimbangkan kuota dengan hati-hati. Kakek Zimmer tersenyum. Masalah ini harus ditangani dengan serius. Dia harus kembali memikirkannya. Zack memandang Harvey mengejek. Kakek, meskipun aku tidak tahu siapa yang bisa pergi, beberapa orang pasti tidak bisa pergi. Misalnya menantu benalu. Karena dia bukan anggota keluarga Zimmer, dia tidak punya hak untuk pergi. Dia? Kakek Zimmer mendengus. Punya hak apa dia? Dia tidak akan pernah bisa menghadiri acara penting seperti itu. Tapi kakek, jangan lupa, dia diundang langsung oleh wanita muda dari Neswell. Bahkan jika dia tidak pergi bersama kita, dia akan ada di sana. Zack memandangi Harvey dari atas ke bawah, nadanya berbisa dan penuh ejekan. Sobat yang tidak berguna, aku menantikannya. Di mana aku akan bertemu denganmu di pameran antik? Kamar kecilnya. Zack menyiratkan bahwa jika orang-orang seperti Harvey ingin berpartisipasi dalam pameran barang antik, mereka hanya dapat masuk untuk menguras toilet. Setelah melihat penampilan Zack yang berpuas diri, Harvey tersenyum kecil dan berkata, percayalah bahwa aku akan berada di sana. Tidak perlu khawatir tentang itu. Harvey, terkadang aku mengagumimu. Bahkan sekarang kau masih berakting. Mungkinkah kau ingin aku mengeksposmu selama acara? Hanya dengan begitu kau mungkin berlutut dan mengakui bahwa kau adalah sampah. Zack mencibir. Harvey tertawa acuh tak acuh. Mengapa kau begitu peduli soal aku bisa datang atau tidak? Apa pengaruhnya aku pergi atau tidak? Zack mencemooh. Aku tidak tahan melihat orang yang tidak berguna yang sombong. Harvey, kau berani bertaruh denganku. Jika kau dapat berpartisipasi dalam pameran antik, aku akan berlutut di depanmu. Tetapi jika kau tidak hadir, kau harus berlutut ketika kau lihat aku nanti. Harvey tidak bisa menahan tawa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan sukarela masuk ke dalam gua singa. Apa yang dia coba lakukan? Namun, Harvey tidak menolak tawaran baik Zack dan berkata dengan enteng, oke, karena kau ingin bertaruh, aku setuju.
Jika ada yang tidak mengikuti kesepakatan tersebut, maka seluruh keluarganya akan mati. Oke? Zack tersenyum dan berkata, baiklah, siapapun yang tidak mematuhi perjanjian itu akan membuat seluruh keluarganya mati, tetapi kau adalah satu-satunya yang tersisa di keluargamu, bukan? Jika kau mati, itu berarti seluruh keluargamu mati. Harvey tersenyum dan tidak banyak bicara setelah melihat ambisi Zack untuk menang. Beberapa hal tidak bisa dibanggakan. Dia bahkan mungkin tidak punya waktu untuk menyesalinya. Kakek Zima tidak menghentikan mereka. Zack ingin memberi Harvey pelajaran dan dia senang melihatnya. Menurutnya, Zack pasti akan memenangkan taruhan ini. Tampaknya merupakan ide bagus untuk membiarkan Harvey berlutut di depan keluarga Zima itu juga akan mengurangi kesombongan Mandy. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.